Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sedulur semua di Padepokan Sengkelat, baik yang berasal dari dunia nyata maupun dunia gaib. Semuanya saja saya doakan sehat selalu. Ya, selamat, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari pandemi dan banyak rezeki. Amin. Oke, saya jam 8 ada rapat ya ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu pertanyaan penting dari sedulur kita ya, Mas Dimas. Oke, Mas Dimas ada pertanyaan ya, saya bacakan ya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kemarin habis maghrib saya coba panggil ulang untuk bonding ya. Berarti Mas Dimas ini memahar khodam ya. Kemudian sudah melakukan bonding satu kali ya. Tetapi Mas Dimas tidak merasakan tanda-tanda kehadiran khodam atau tidak merasakan manifestasi dari khodam. Oleh karena itu Mas Dimas merasa ragu sehingga melakukan bonding ulang ya, kayak gitu. Itu kasusnya kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Mas Dimas ya, ketika memanggil nggak ada apa-apa, terus saya ulangi lagi ya, wahai khodamku yang bernama bla bla bla, datanglah penuhi panggilanku, hadir. Saya coba panggil-panggil terus ya, saya minta kasih pertanda jika sudah hadir ya. Tapi hanya terasa kaki kesemutan, lalu kadang hawanya dingin, kadang panas, lalu kuping kiri kayak bunyi-nging. Nah, saya nggak tahu Mbah itu sudah hadir atau belum. Nah, kayak itu pertanyaannya. Jadi begini Mas Dimas ya, tanda-tanda kehadiran gaib ya di dimensi manusia itu ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak mematuhi hukum fisika ya. Kita sudah diajari ya dari SD bahwa di alam itu ada hukum yang namanya hukum alam atau hukum fisika. Contoh, ketika kita terasa panas, oh berarti ada api di situ, atau kita sedang berjemur matahari di situ. Oh terasa dingin, oh berarti ada es batu di dekat kita, oh berarti nggak ada api di dekat kita, oh berarti nggak ada sinar matahari sehingga terasa lebih dingin. Ada terasa angin yang berembus, oh berarti kita sedang ada di tempat terbuka, atau kalau kita di dalam kamar ada kipas, ada AC, ada jendela yang terbuka makanya terasa dingin. Di telinga terdengar bunyi nging-nging, oh berarti ada sumber suara di situ. Kalau nggak gitu terjadi perubahan tekanan udara sehingga telinga merespon dan berbunyi nging-nging, kan kayak gitu. Jadi selalu ada peristiwa-peristiwa alam ya yang menjadi hukum sebab akibat bagi peristiwa atau fenomena apapun yang ditangkap oleh tubuh, kan gitu. Di kulit terasa ada yang mencolek-colek, oh berarti di situ pasti ada pelakunya, kan gitu, yang mencolek. Nah, kalau kulit kita terasa dicolek tapi tidak ada makhluk apapun yang terlihat mencolek, maka disitulah terjadi peristiwa gaib. Tercium bau harum wangi bunga melati, padahal saya sedang ada di dalam kamar, di dalam ruangan tertutup yang nggak ada orangnya, yang nggak ada bunga melati sama sekali. Berarti di situ ada peristiwa gaib. Saya sedang ada di ruangan tertutup, nggak pakai AC, nggak pakai kipas, tapi tiba-tiba ada angin berhembus. Nah itu berarti ada peristiwa gaib. Oh saya tidak pakai kipas, juga tidak nyalakan lilin, tidak nyalakan api, tapi kulit saya tiba-tiba terasa panas. Sebentar kemudian berganti dingin, kemudian berganti panas lagi, berganti dingin lagi. Oh berarti di situ ada peristiwa gaib. Jadi tanda-tanda kehadiran khodam itu bisa dirasakan melalui seluruh panca indera. Beberapa hari yang lalu Mas Julio ya, itu di mulutnya terasa seperti terkena bau gaharu dan bau kemenyan ya. Jadi ketika menguap sendawa itu keluarlah aroma gaharu, aroma kemenyan, padahal Mas Julio tidak makan gaharu, tidak makan kemenyan. Nah disitulah peristiwa gaib. Kenapa? Karena tidak memenuhi rumus-rumus hukum fisika atau tidak memenuhi rumus-rumus hukum sebab akibat yang ada di alam. Ini bisa dipahami ya. Jadi apa yang Mas Dimas alami mulai dari hawanya dingin, kadang panas, ada bunyi nging dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah merupakan ya tanda-tanda dari kehadiran khodam ya, sudah merupakan tanda-tanda dari kehadiran khodam. Jadi kalau di sini ada kalimat saya nggak tahu itu khodamnya sudah hadir atau belum, maka sebenarnya dengan tanda-tanda yang dirasakan ini itu menandakan bahwa si khodam itu sudah hadir. Dan ini sudah saya bahas sebenarnya di beberapa video ya, mulai dari manifestasi, kemudian cara afirmasi dan sebagainya, itu sebenarnya sudah saya bahas. Ini nampaknya mungkin video-video itu belum ditonton dengan baik oleh Mas Dimas, sehingga
ketika ada tanda-tanda kehadiran khodam, Mas Dimas masih bingung, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi sudah jelas nih ya, sudah jelas. Jadi saya nggak tahu itu sudah hadir atau belum, Mbah. Jadi sudah jelas saja bahwa itu adalah tanda-tanda kehadiran khodam. Kenapa? Karena tidak memenuhi rumus-rumus hukum fisika atau tidak memenuhi rumus-rumus hukum alam. Ya. Oke, kita lanjut. Ya sudah, saya ucapkan saja rulesnya. Jadi saya nggak tahu, Mbah, itu sudah hadir atau belum. Ya sudah, saya ucapkan saja rulesnya atau bonding ya. Habis gitu diam sejenak ya. Seperti itu apa sudah berhasil ya? Jawabannya bonding itu Anda merasakan manifestasi atau tidak itu sudah pasti berhasil. Karena sebenarnya yang Anda lakukan itu hanya bonding ulang. Bonding pertama kali itu dilakukan oleh saya selaku praktisi yang melakukan konjurasi khodam ke Mas Dimas. Ya, jadi di sini khodam itu sudah saya perintahkan di awal. Ya, wahai si khodam X gitu ya. Dengan daya kuasamu, dengan kekuatanmu, dengan kemampuanmu, dengan kekuatan sihirmu, maka bantulah orang yang bernama Dimas, fotonya ini, wajahnya kayak gini, dia punya keinginan apapun, bantulah wujudkan dengan kemampuanmu, bantulah wujudkan dengan pasukanmu, ya. Semuanya terjadi secara sempurna, ya, karena kuasa Allah atau karena kuasa Tuhan serta alam semesta. Itu sudah ada di sini kalimat bonding itu. Itulah kenapa ketika seseorang memahar khodam ya di Mbah Wira, pasti saya minta waktu antara 1 hari sampai 2 hari. Untuk apa? Untuk saya melakukan bonding pertama kali bahwa si khodam ini sekarang sudah saya ikatkan atau saya akadkan, saya buatkan perjanjian dengan Mas Dimas atau dengan siapapun si pemahar itu, serta saya kasih perintah dasar di sini. Perintah dasarnya apa ya? Itu tadi, bantulah si orang ini untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Jadi ketika azimat itu dibonding ulang oleh si pemahar, itu sebenarnya sudah bonding yang kedua, bukan bonding yang pertama, karena bonding yang pertama itu dilakukan di sini. Itulah kenapa ya sering kali saya katakan bahwa khodam sudah bisa dipanggil Mas, silahkan ini namanya. Itu sebenarnya bonding sudah selesai. Nah kemudian ya azimat saya kemas ya, saya kirim melalui JNE, itu kan bisa beberapa hari ya. Kalau dekat Surabaya, Malang ya, Kediri, Trenggalek itu bisa 1 hari sampai. Tapi kalau jauh di Malaysia, di Taiwan, di Afrika, pernah juga di Eropa, itu itu sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan nggak nyampe. Itu azimatnya Mas Doni yang dari Papua, itu 1 bulan itu baru nyampe. Apakah kemudian dalam 1 bulan ini kita harus menunggu khodam datang itu nggak bisa dipakai? Enggak kan, nyatanya tuah sudah bisa berjalan kan gitu ya. Tuah sudah bisa berjalan meskipun paketnya itu masih di JNE, masih di jalan. Loh kok bisa? Ya karena itu tadi. Ya, jadi bonding pertama kali itu saya lakukan di sini. Nah, itulah kenapa sejak saat itu ya, sejak nama saya berikan, itu khodam udah meluncur nih ketuannya. Yang ada di JNE, yang di jalan itu cuman emasnya saja, cuman vesselnya saja. Sedangkan khodamnya itu udah nangkring ya di atas pemahar sana, ngawasi pemahar, perkenalan. Sebenarnya pemahar saya ini maunya apa sih, kendalanya apa sih, masalahnya apa sih, ya, kerumitan dalam hidupnya apa sih, pengennya gimana sih. Sehingga dari situ kemudian tuah berjalan sejak hari pertama dimiliki. Itu udah pertaruhan yang berat. Ya, pertaruhan yang berat. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan masalah seseorang dalam 1 hari, itu bayangin bagaimana rumitnya. Nah, presiden aja butuh 100 hari untuk menyelesaikan masalah negara. Nah ini khodam itu sudah saya garansi nih ya. Ya sebenarnya saya nggak pernah bilang garansi ya, tapi saya selalu mengupayakan tuah jalan kencang sejak hari pertama dimiliki. Itu ya karena itu tadi proses yang rumit di belakang dapur produksi, tapi itu nggak pernah saya sampaikan ke pemahar. Pemahar cukup tahu pokoknya dia bayar, tuah jalan sejak hari pertama dimiliki. Dan ini ternyata terbukti benar ya. Terbukti benar. Saya tanya nih ya, gimana Mas Dimas? Apakah omset perdagangannya meningkat dari sebelumnya? Ini hari pertama dagang didampingi khodam ya. Dijawab, meskipun saya tidak bisa merasakan ya, tapi malam kemarin omset lebih bagus dari malam sebelumnya ya. Kemudian saya balas, artinya tuah sudah berjalan dengan baik ya Mas. Itu yang paling penting dari dalam memiliki khodam. Dijawab, iya Mbah, semoga terus meningkat dari hari ke hari. Ini Mas Dimas, beberapa hari yang lalu Bos Herdi nih juga sama ya, menyatakan bahwa Mbak alhamdulillah omset hari ini tembus 10 juta ya. Hari berikutnya Mbak alhamdulillah hari ini tembus 11 juta.
Itu baru hari pertama, hari kedua. Jadi itulah yang paling penting dalam seni keeping spirit atau seni memiliki khodam, bahwa nggak penting manifestasi seperti apapun. Kenapa? Karena ketika kita ingin menangkap wujud khodam atau kita ingin mengalami sensasi yang namanya manifestasi, itu benar-benar ditentukan oleh si manusia. Ibaratnya khodam itu bicara sama orang buta dan tuli. Ya, itu perlu upaya bagaimana agar orang buta dan tuli tadi dapat memahami bahasa yang disampaikan oleh khodam. Orang awam itu ibaratnya seperti orang buta dan tuli, nggak bisa ngelihat khodam, nggak bisa mendengar suara khodam, ya akhirnya ya dicolek-colek kayak gitu, merasakan panas, merasakan dingin, telinganya diberi tekan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya si manusia itu tahu bahwa ini loh saya sudah hadir di depan Anda, ini loh saya sudah datang sesuai dengan panggilan Anda. Kayak gitu. Lah kalau Mas Dimas pengen melihat jin bagaimana? Pengen bisa melihat khodam bagaimana? Ya belajar. Ya tirakat, belajar, mengamalkan ilmu-ilmu untuk kepekaan batin. Nah itu nanti akan bisa melihat khodamnya. Ya. Oleh karena itulah sedulur semua, saya tidak pernah menggaransi bahwa Mbah setelah nanti khodamnya dimahar, ini ya Mbah ya bisa dilihat ya khodamnya, bisa disentuh ya, bisa dikeloni ya dan sebagainya. Saya nggak pernah bilang, loh emang Anda siapa? Kok mau minta bisa ngelihat jin, minta ngeloni jin? Itu jin loh, bukan manusia. Kalau Anda jin mau bisa melihat jin ya silakan bisa. Tapi selama Anda masih merasa bahwa Anda ini manusia, terus pengen bisa melihat jin, nah itu sulit. Ya, tapi meskipun demikian ya, saya beri garansi di sini, saya beri jaminan bahwa tuah akan tetap berjalan ya sejak hari pertama dimiliki. Tentu bergantung masalahnya ya, tapi kalau masalah-masalah ringan seperti kerejekian, omset pengen naik, itu insya Allah di hari pertama udah bisa dirasakan ya. Gitu ya Lor ya. Itu permasalahan dari Mas Dimas sebenarnya klasik saja ya, atau klise ya. Nah ini masalah kepercayaan ya, Mbak sebenarnya khodam udah hadir atau belum, itu kan sebenarnya masalah kepercayaan. Sebenarnya saya sudah sampaikan di banyak video bahwa khodam pasti hadir saat dipanggil oleh tuannya. Kenapa? Kan udah disumpah di sini gitu loh. Sebelum khodam itu diberangkatkan mendampingi pemahar ya, khodam itu udah disumpah di sini, diikat dengan akad perjanjian. Dan buktinya apa? Buktinya ya 1 hari setelah dimiliki omset dagang benar-benar meningkat ya, sesuai dengan iklan yang saya tampilkan di sosial media Mbah Wira kayak gitu ya. Oke, itu untuk jawaban dari Mas Dimas ya. Silahkan kalau ada kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ini saya sambil berangkat rapat dulu, nanti akan saya balas ketika saya selesai rapat ya. Terima kasih telah menyimak, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diambil hikmah positif ya, hikmah positifnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses selalu untuk Anda semua.